Oke, selamat siang, sore, malam teman-teman. Balik lagi bersama kami di podcast. Nah gitu Asik. aja. Gimana? Mas GDN udah 1, 2, 3, 4 5 tahun. Oh iya, udah kayak 10 tahun kita nggak upload video Iya, ini anjir, kawan-kawan. ini gara-garanya adalah sahabat aspal gue ini nih anjing. Ini hari-hari tabrakan, hari-hari jatuh dari motor anjing. Lu sekali bisa gak sih anjing? Bawa motor tuh aman, safety gitu anjir. Ya itu kan namanya kan kecelakaan kawan ya guys ya. Iya, Ya, jadi- paham bang. Tapi lu bawa motor kayak gimana anjir? Iya, bawa motor kayak motor orang biasa ngeng gitu, Cok. Lu mah autopilot kali anjing bawa motornya goblok. Kagak anjing kagak. Ya guys, jadi sebenarnya itu kita tuh udah ada planning pas Ramadan kemarin tuh kita tuh kayak mau bikin kayak beberapa video tuh buat ngobrolin seputar Ramadan kayak gitu. Cuman karena satu dan banyak hal jadinya ya nggak bisa gitu loh. Kita baru bisa Iya, upload iya. tuh sekarang gitu ya guys. Terus Ya. di minggu-minggu setelah lebaran juga ternyata Kita ada kesibukan masing-masing Iya, kesibukan juga masing-masing. yang belum bisa mempertemukan kita gitu loh. Anjay mempertemukan. pada akhirnya kita syuting lagi dengan Lagi. studio baru Dengan- teman-teman. dengan suasana baru dan bukan cuma suasana baru juga tapi Ada apa sekarang nih, Sergen? kita Ada bintang ada tamu. bintang tamu pertama kawan-kawan. Bintang tamu pertama. Bintang tamu pertama kawan-kawan ya, ini teman kita ya guys ya. Ya, teman kita di masa SMK mungkin kita akan kulas habis tentang Tentang masa-masa dulu, masa Masa-masa sekarang, sekarang. gimana kabarnya gitu. Pokoknya kan. kita bakal breakdown deh Yo, guys ya. teman-teman. Ya. Kita sambut. Kita sambut. Iya, coba silakan bintang tamu Anda bisa memperkenalkan diri sekarang. Halo. Halo. Kenalin Halo. namanya siapa? Kenalin dong namanya siapa. Udah lama ya ketemu ya. Iya, sudah lama nggak ketemu. BTW kamu siapa sih namanya? Saking lamanya aku lupa namanya siapa sih? Aku siapa ya? Aku Ega guys. Halo. Halo Ega. Halo Ega, ya guys ya. Jadi dia tuh teman sekelas kami dulu tuh ya. Dulu di SMK ya. Iya di SMK. Pokoknya mah primadonnya RPL ya, udah lumayan. Primadona. Bohong guys. Gak. Kalau primadona sih nggak bakal jomblo. Iya, cuy. Cuak. Ini baru udah bahas jomblo-jomblo aja nih, Mas. Emangnya enggak. kenapa sih, Mas? Enggak ada. Emangnya kenapa sih, Mas? Enggak. Gua mah cuma penasaran aja. Ini Ega sekarang ini kesibukannya gimana nih Ega? Enggak ngapain aja sih, Ga? Sekarang kamu tuh ngapain aja sih? Apakah kamu sekarang merantau kah? Apa kamu sekarang jadi kuli bangunan kah? Apakah kamu sekarang sedang bekerja di gua mencari emas kah? Gitu di mana ya? Gimana? Sekarang? Ya mencari pundi-pundi guys. Oke, cari pundi-pundi dengan cara apa? Dengan cara apa? Apakah Anda ada kesibukan lain seperti bekerja atau ada apa gitu? Gak, aku bekerja terus rebahan. Aku gak punya kesibukan lain. Bagus. Bagus, mager sekali. Emang kalau bahasa Sunda mah agak ada nih perempuan. Itu mah sia anjing. Gak ada hari-hari di rumah anjing. Yang penting bahagia. Yang penting bahagia, uang ada gitu. Emang ada, yang penting bahagia. Penting ngebul gitu. Gitu. Iya. Oke nih, kalau apa ya? Kalau bersama teman SMK itu suka inget waktu itu dulu. Atau apa? Waktu aing jadi KM, KM itu apa, Bang? ketua kelas. Soalnya kan kita nggak ada Oh iya, KM. iya, aing di waktu itu Masih jadi ikut komandan kantor. peleton. Iya, anjay. Ini orang ini cewek ini suka disuruh-suruh sama gue bang. Iya dia paling sulit kalau disuruh piket kelas. Makanya sama saya dibentak-bentak dia. Ya kelihatan sih mukanya itu muka-muka manusia selebeo deh. Iya. Kelihatan sih. Kayaknya dia Kaget. masih marah sih. Kayaknya masih ada amarah kayaknya. Iya. Gimana Kak tanggapannya Kak? Jadi Ega gimana nih, long time no see? Anda gimana? Anda kabarnya apakah baik?
Baik, kabar mah udah dari tadi. Oh iya udah ya. Udah baik. Ya orang kelihatan orangnya baik, manis gitu Ya kan. kan kalau di luarnya kan baik, nggak tahu. Ya. Oh, hatinya gak tahu, Bang. Maksudnya kayak baik. Bagus. Dalamnya nggak tahu. Bridging yang sangat bagus, Kita kan teman-teman. kita kan hanya bertanya Iya, gitu loh iya, ya guys ya. Ya guys ya, gitu loh. Jadi kalau misalkan minat bisa chat di bawah sini nomor HP-nya. Enggak. Nggak ada. Kan tadi ya, tadi ngomongin masalah pekerjaan aman kan. Kalau pekerjaan aman, berarti ada satu yang nggak aman nih. Apa bentar. Jangan langsung ke situ dulu. Oh, jangan dulu. Jangan langsung ke situ dulu. Apa dulu dong, Bang? Anda jangan ketawa-ketawa Anda ya. Anda jangan ketawa-ketawa Anda ya. Anda jangan ketawa-ketawa dulu Anda ya. Enggak, Bang. Gini, jadi selain masalah pekerjaan tuh ataukah kayak masih cuman kerja doang Oh sih iya. di hidup ya guys? Dulu kan dia pernah bekerja di negeri orang, Jo. Oh iya, dulu kan dia pernah bekerja di negeri orang. Dia tuh di mana, Bro? Di mana ga? Di mana ga? Di Uzbekistan ya. Oh, di Malaysia. Jadi itu apa? Baby sisternya Upin Ipin. Boleh. Dulu ngapain aja ga di sana ga? Berapa Ya tahun sama sih? aja sih. 2 tahun. Tapi kayak lebih seru di sana dibanding di sini tuh. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa kayak gitu? Ya dari kalau segi pekerjaannya juga di sana tuh kayak santai, gak kayak di sini banyak yang teriak-teriak, kayak Pink tuh pengang. Terus gajinya gede lagi. Enggak. Soalnya kan di sana itu kan kayak cuma ada teman-teman doang kan, di sini tuh nggak ada keluarga, nggak ada saudara. Jadi ngapa-ngapain itu bebas, Bro. Nggak ada yang kontrol, Bro. Nggak ada tahu. Oh, ke situ, Bro. Iya, gitu. Oh, ke situ, Bro. Gitu, Bro. Oh, Gitu, Bro. bebasnya gitu. Bebasnya itu makanya enak tuh gitu. Oh, I see. Sedangkan di sini tuh kan Ada yang kayak kontrol ya? ada yang kontrol segala macem gitu loh. Gitu dia tuh. Iya. Dan itu nggak bebas aja gitu. Itu lebih banyak makan hatinya, guys. Oke. Nih, Kita sih gimana ya? kita akan masuk ke sebuah topik ya. Iya. Memang dari awal itu yang tadi itu cuma basa-basi doang. Basa-basi doang. Jadi Basa-basi doang itu Mas. sebenarnya ada Kita masalah. tuh udah ada topik tersendiri. Iya, ada topik. dengan narasumber kita yang sangat terpercaya A1 gini ya. Dia sangat terpercaya. Gitu ya. Jadi apa tuh, Mas? Kira-kira apa tuh? Iya, Mas? kita akan seminggu gue tuh dari kemarin udah bilang sih, besok kita bincang-bincang, Bincang-bincang mau masalah apa ke, masalah hati ke, masalah apa kayak gitu. Kan banyak masalah di hidup ini tuh banyak. Iya. Bisa ditanyakan kepada kita, sang ahli, sang maestro. Maestro apa anjing, konduktor maestro musik. Jadi Jadi tema kita hari ini adalah membahas soal red flag ya guys ya. Ya, Tentang bendera merah. Gue sih nggak tahu ya ini kok bendera merah ini kok jadi sebuah masalah. Gue bingung sih. Padahal yang masalah itu kan cuma bendera kuning. enggak. Apa? Bendera Cina warna apa, Bang? Merah. Konspirasi anjir. Oke, red flag itu apa, Bang? Dijelasin dulu, Bang. Red flag itu apa, Bang? Gue sih nggak tahu juga sih. Mungkin korbannya silakan boleh. Maaf korban lagi, ya Allah Akbar. Coba Ega mungkin tahu kayak kan narasumber gitu kan. Enggak. Mungkin red flag itu mungkin kalau bisa digampangkan adalah sesuatu yang apa ya? Harus dihindari. Kayak gitu gak sih? Apa sih anjir? Kayak gitu kan? Apa gimana sih? Mungkin bisa jadi soalnya kan warna merah itu kan identik dengan hal-hal yang terlarang gitu loh. I see. Kayak tulisan danger aja itu merah, Hmm. tulisan attention itu merah gitu loh. Jadi merah itu identik dengan sesuatu hal yang perlu dihindari. Enggak dulu sih gitu kan. Iya sih harus. Nah, kalau ngobrol sama Ega berarti kan yang red flag itu pasti, apalagi kalau bukan cowok. Cowok red flag. Cowoknya gitu ya. Cowok red flag. Nah, coba Ega, menurut Ega red flag itu kayak gimana sih? Coba Iya, bisa iya. dijelasin nggak sih red flag itu kayak gimana? Gue pengen jelasin dulu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Ih, kok nggak tahu sih? Nggak tahu Kok sih. nggak tahu sih? Gue nggak tahu sih. Coba bisa jelasin nggak? Bisa ngomong apa gitu?
Enggak secara red flag-nya, maksudnya Enggak harus dikasih contoh, cuman di pikirannya gitu apa sih red flag itu sih? yang biasanya cowok red flag itu kayak gimana Iya sih? sih, nah ya itu aja gitu. Itu aja. Cowok red flag itu kayak gimana sih? Apakah saya juga red flag? Apakah Mas Gendon juga red flag? Apakah jadi red flag? Jadi red flag itu kayak gimana? Iya. Kita Coba. sebagai cowok biar jadi tambah ilmu gitu kan. Biar tahu. Kamu jangan searching Google kamu ya. Kamu jangan searching Google Enggak. kamu ya. Gimana ya jelasinnya? Kayak cowok-cowok yang suka bohong aja gitu, nggak konsisten sama omongan. Nah, itu udah masuk red flag berarti. Oh, Terus itu. Terus apa lagi? Kayak ngesek gitu lah. Udah lah, gak usah jelasin, kalian juga pasti paham dong sebagai cowok. Ya kan kita kan cowok. iya, kadang nggak peka juga. Ya kan kita Kita nggak sebagai peka gitu loh. Iya. Nih, mungkin nih kita bohong juga kan demi kebaikan. Iya gitu. Iya kan. Jadi biar nanti ada laki-laki yang nonton ini, oh ternyata kriteria Ega itu A B C D. Iya, jadi gitu loh. Jadi nanti pas ada yang deketin, jadi dia nggak bakal bohong gitu sama Ega. Gitu ga maksudnya. Gitu. Kamu nih gimana sih? Oh, mungkin salah satunya bohong itu ketika dia ngedeketin cewek nih atau misalnya ngedeketin si Ega nih. Tapi ternyata dia udah punya cewek si cowok ini. Dia ngebohong. Iya, itu kan Red flag ya? Red flag juga Ya, berarti itu gitu ya? bohong, kan? Oh, maksudnya itu kan bohong. ya itu kan cuma persepsi gua aja kan, Bang. Iya. Bener gak kayak gitu ga? Ya benar. Ya kan itu kan salah satu sifat bohong ya kan. Bener gak kayak gitu ga? Ya, terus selain bohong itu apalagi sih, Ga? Apalagi ya, intinya nggak jujur aja tuh yang ngejalanin hubungan sehat. Oh, gitu. Nggak sehat itu apakah dia sering makan narkoba atau apa gitu? Enggak ya, beda ya. Minuman Beda keras ya? gitu kan. Beda ya. Enggak nih, ini satu pertanyaan mungkin buat Ega nih. Ini kan kalau Ega jalan nih sama cowok nih ya. Nah, pas jalan itu kita misalnya jalan-jalan ke tempat wisata, terus kita beli makanan. Nah, kan ada biasanya itu ada yang namanya split bill kan. Nah, menurut Ega bagi-bagi apakah emang harus si cowok yang bayarin? Apakah emang masing-masing apa gimana tuh? Menurut Ega ini pandangan Ega aja, gak usah jauh-jauh. Ya kalau masih pacaran ya nggak apa-apa sih, kalau kayak gitu split bill kayak gitu nggak apa-apa. Iya. Tapi apakah Anda kayak apa sih cowok kok nggak modal minta split bill? Apakah Anda pernah berpikiran seperti itu? Merasa gitu nggak? Kalau misalkan pacar Anda atau pacar ente itu kayak pengen split bill aja dulu yuk atau gimana gitu? Ya kalau keterusan yang apa gitu. Kalau sekali ya nggak apa-apa. Sesekali kan? Kita garis bawahi. Kita garis bawahi. Garis bawahi sesekalinya. Yang pada dasarnya wanita itu terkadang pengen dikasih, Betul. pengen dinafkahi, Enggak, gini. pengen dinafkahi, Cok. Gini dengerin dulu dengerin dulu. Ya kan dalam berhubungan itu kita kan berdua ya. Kalau misalkan terus-terusan cowok yang nggak modal itu nggak fair nggak sih? Nggak fair nggak sih? Iya nggak. Iya, makanya split bill itu harusnya fair dong. Iya, kayak misalkan kita makan 100.000 maupun porsi kita berapapun itu 100.000, split billnya tetap gocap gitu loh. Terus tiap jalan kayak gitu. Iya mau. Tapi kan ada juga yang split bill itu ya kamu makan apa kamu yang bayar itu, aku makan apa yang bayar itu. Iya. Ada juga yang split bill kayak gitu kan. Nah tapi kalau gue sih lebih ke split bill itu kayak misalkan kita habis makan itu total. Nah, berarti bagi dua aja udah segitu gitu loh. Kalau Ega itu mendingan kayak gimana? Mendingan kayak lu makan apa ya lu yang bayar, gua yang makan apa gua yang bayar gitu. Apakah emang mau di total setengah kayak gitu? Kalau misalkan ada cowok yang pengen split bill. Total sih. Total aja. Kita habis berapa nih? Oke, bagi dua gitu. Walaupun si cowok itu makannya lebih banyak daripada harga yang Ega beli. Gitu. Ya nggak apa. Tapi nih, Aing sebagai Tapi tetap digarisbawahi sesekali. Iya, Ya, betul. ya, sesekali ya. Enggak. Cowok-cowok yang ingin mendekati Ega ya, sesekali ingat. Tapi Aing sih sebagai laki-laki terkadang punya gengsi tersendiri juga sih, Bro. Betul. Kadang kita kalau ngebebanin terus sama si ceweknya kan nggak enak juga gitu kan. Kadang kita punya gengsi, wah anjing masa sih Aing nggak bayarin.
gitu. Itu kalau lagi ada uangnya. Betul. Kalau lagi nggak ada kan kita bingung juga. Betul. Gitu bro. Kadang kan cewek ya mau jalan nih sama cowoknya, dia maksa-maksa. Padahal si cowoknya ini lagi nggak ada duit nih. Betul. Tapi ceweknya bilang, aku cuma butuh kamu. Tai. Kita kan bensin perlu ke pengeluaran gitu. Kita Mama lu nonton loh. Mama lu nonton. iya iya. Mama lu nonton ngomong kasar lu ya. Mama lu nonton. Udah mending ngomong kasar bangsat. Iya iya iya. Ya gitulah maksudnya. Maksudnya kan cowok kadang punya gengsi sendiri. Betul, betul. Oke, berarti menurut Ega itu sah-sah aja tapi sesekali. Sekali ya. Yang harus digarisbawahi itu sesekali. Iya 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 iya. Nah, juga kalau untuk berhubungan sekarang nih ya, ini kan Ega kan sudah melalui banyak rintangan, sudah melewati beberapa pulau Sumatera segala macam sehingga titik ini kan gitu kan dalam cari dan menjalin hubungan itu kan sudah beberapa kali mencoba ya. Untuk sekarang gitu loh. Sebenarnya yang kayak gimana sih yang kamu mau gitu loh. Siapa tahu kan nanti ada viewer yang nonton tuh kayak Bang, bagi IG gitu. Tahu. Bang, spill IG-nya Bang gitu. Ini nanti kita kasih di deskripsi ya, guys ya. Iya. Oke. Enggak. Bercanda. Kita jaga kerahasiaannya sih. Privacy soalnya kawan-kawan. Coba apa? Ya, pertama kan aku sebagai anak tunggal ya. Jadi intinya yang sayang sama aku, sama keluarga aku juga. Karena aku nggak punya adik kakak. Kalau misalkan orang tua aku sakit, ya pasti aku kan yang ngurusnya. Jadi ya intinya punya kakak. Oh guys, enggak, aku nggak punya kakak atau adik. Lah terus yang di rumah yang kakak itu siapa? Itu anaknya kakaknya mama aku. Oh, oke, lanjut. Yang tanggung jawab. Soalnya kata mama, kalau cowok yang tanggung jawab gak bakal ngebiarin kita kelaparan. Lanjut terus. Yang bisa jadi pemimpin yang baik, yang soleh. Udah sih, gak neko-neko. Intinya nggak doyan cewek kayak tukang selingkuh, cukup sama satu cewek aja. Gitu ya kawan-kawan ya. Gitu ya kawan-kawan ya, catat ya. Harus kawan-kawan. jadi pemimpin yang baik. Ya kawan-kawan. Contohnya seperti Papa Browo. Mas Gibran. Iya betul. Oke, gini. Kalau masalah itu mungkin kan bisa lah laki-laki ini tapi Nah, kita bahas soal apa ini? Fisik apakah? iya. Kalau masalah fisik itu sendiri apakah ini sih gue dengarnya nanti sih kayak bilang gitu sih. Kalau gue sih nanti dia jawabannya gimana saya satu ini apa nih? Menurut Eka apakah fisik juga penting? Gimana? Jujur ya, jangan munafik ya ente ya, jujur ya, jangan munafik Anda ya, jujur coba apa? Ayolah, jawablah. Jujur ya, enggak ini malah ketawa-ketawa nih bocah satu ngomong ayo apa? Apakah fisik juga penting gitu loh? Enggak, soalnya kan ini kan yang gua tahu aja ya. Kalau misalkan kita track back ke belakang ya, yang gua tahu kan Ega ini kan kadang-kadang suka gitu loh. Ya apakah sekarang dengan di titik Ega sudah jenuh atau sudah capek dengan segala hubungan yang seperti itu? Apakah sekarang fisik masih menjadi acuannya juga atau seperti apa? Coba. Lebih apa ya? Enggak ke fisik sekarang. Yang penting punya kerjaan aja. Bener gak nih? Yakin. Datang punya kerjaan emang mau makan cinta doang. Yakin. Ya, realistis sih. Ya realistis sih. Iya. Realistis sih. Betul. Tapi kan gimana ya? Kan dulu kata kamu kan ke belakang, kalau dia ke belakang ini kan ke depan lihatnya. Ya enggak sih? Iya sih. Ya, iya sih, berarti Ega ini sekarang tuh kayak mulai mewarni gitu dengan laki-laki yang terlihat cukup tampan gitu mungkin ya gitu. Pengen iya nggak sih atau Anda? Tapi kan gak semua laki-laki tampan itu mendua, bro. Iya betul. Contohnya Aing kan. Itu. Ya tapi kan yang selama ini Anda dekatkan itu kan ya terlihat tampan tapi kan wah gitu kan. Iya kan? Iya.
Iya. Iya lagi. Iya lagi. Jadi fakta. Jadi fakta. Iya itu fakta bro. Iya, Gitu. iya. Dan juga Oh, gitu sih. Kalau misalkan disuruh, ya pasti dia bakal gitu sih, gue nggak jadi tanya tadi sih gue mau nanya kalau misalkan ada yang cowok muka pas-pasan tapi dengan kriteria yang tadi Ega bilang dengan cowok yang tampan, kerjaannya established, iya, dia udah tapi ada cowok tampan tapi belum memenuhi kriteria itu, apakah dia akan memilih cowok yang tampan? apakah begitu? Enggak. Oke. Catat ya teman-teman, jadi Catat walaupun ya, Anda teman-teman. jelek pun tidak apa-apa, yang penting Anda mempunyai pekerjaan tetap dan tanggung jawab ya. Betul. Ingat ya, tuh sudah dikasih jempol, itu namanya green flag adik-adik. Catat. Itu dari Kita garis bawahi ya. Iya. Oke. Yang penting Anda punya kerjaan, Anda adalah karyawan tetap. Bukan karyawan magang. Bukan karyawan honor. Ya, Apa? ya nggak apa-apa sih. Karyawan honor apa juga yang penting dapat uang kan. Betul. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak Tidak apa-apa. apa-apa kawan. Apa-apa. Berarti yang penting berpenghasilan. Berpenghasilan. Walaupun tidak besar, mungkin cukup. Iya. Jadi Iya. Yang penting tetap ada penghasilan. ya, gitu. artinya adalah cowok yang mau bekerja dan dia berusaha untuk menghidupi keluarganya, mungkin menghidupi Ega gitu kan nantinya. Itu sih kayaknya Iya. poinnya. Apakah nanti ketika ada lelaki yang, apakah Ega sekarang agak trauma dengan janji-janji manis laki-laki? Ya, lebih tepatnya gitu sih. Iya. Aku trauma guys. Jadi Kamu kayak apa ya? Yang nggak percaya gitu. Jadi Nggak gampang. Ega sekarang ini apakah sudah membuka lowongan lagi? Kok lowongan sih bangsat? Membuka Apakah hati Ega lagi sudah aja, anjir. membuka hati lagi ya, kok ngomong lowongan ya bangsat ya? Iya. Apakah Ega sudah membuka hati lagi? Apakah sekarang pengen rehat dulu nggak mau serius dulu, cukup HTS-an aja dulu dah. Iya, iya. Mungkin gitu lah. Penting FWB aja sih kalau iya. bisa, lebih cepat Penting apa gimana gitu. Lebih ke nyindir ya. Enggak beneran, ini nanya serius. Ini nanya serius, Sat. Nanya serius. Gimana? Kalau untuk sekarang sih kayak lebih apa ya? Pengen sendiri dulu. Maksudnya kayak kalau ada orang yang ngajak pacaran kayaknya nggak dulu. Kalau mau serius ya ayo gitu. Kayak bukan waktunya buat main-main lagi sih aja. Berarti bukan masanya Ega ini untuk Sekarang ya. mencari pacar dan bermain-main. Mungkin sekarang arahnya lebih ke serius berarti ya. mungkin ya. Ya, soal Oke, karena umur udah jangan bahas umur itu cukup perempuan. juga kan. Jangan bahas umur di depan perempuan enggak? Enggak, maksudnya udah bisa lah kayaknya. Udah Kayaknya kan kayak udah pas gitu ya. Duh, Ya. nggak apa-apa bahas umur, Cok. Iya. Yang penting kan nggak disebutin dia umurnya berapa. Maksudnya secara Ya, kedewasaan, seumuran sama gua sih, Bang. secara kedewasaan, secara apa ya, pemikiran bahwa dia itu sudah siap menjadi seorang istri, begitu bro, betul, maksudnya. Betul. Aing udah cocok jadi ini, Cok. Apa? Gak jadi. Anda menasihati orang bisa. Dirinya sih. Mengasih diri sendiri. Waduh. Oke. Lanjut. Gimana gini Mas Evan? Oke, berarti tadi udah. Oh, berarti itu apa speed bill enggak termasuk red flagnya Ega? Iya, berarti enggak ya. Iya. Jadi buat Anda yang berpenghasilannya cukup dan di akhir bulan pas-pasan boleh split bill kalau misalkan ngajak jalan, oke? Tuh, udah dianggukin kawan-kawan. Iya, berarti aman gitu kan ya. Aman. Aman. Ya, oke. Tenang, IG di bawah. Di bawah. Enggak bercanda. Nih mungkin nih. Apa Ega apa? Kan maksudnya tuh gini, misalkan kalau kita pengen jalan sama pasangan kita nih, kalau dia ada uang ya gak apa-apa dari dia, kalau dia gak ada uang ya gantian kan dari kita, gak sepenuhnya harus dari cowok, ya gak sih? Tapi kalau misalkan pas jalan bukan Ya bukan jalan juga, apa? ya tapi gak tiap jalan juga dari cewek. Tapi berarti kan nggak masalah nih kalau misalkan jalan Ega yang bayar gitu. Tiap jalan gitu. Enggak sesekali, kita garis bawahi sesekali tadi. Ya, sekali. Enggak masalah kawan. Enggak masalah. Aman berarti ya. Aman berarti ya. Ingat. Oke. Jadi
Kalau ini kan berarti lebih luas ya rupanya kawan-kawan Iya, ya, iya. buat anda sekalian ya guys ya. Iya. Mungkin ada yang lain nggak tentang cowok red flag ini yang mungkin yang mungkin Ega ada pesan-pesan mungkin buat perempuan di lain kayak janganlah kayak nyari laki-laki yang A B C D coba-coba apa. Kalau buat kalian nih ya, jangan mudah tertipu sama omongan cowok. Soalnya kemarin juga aku deketin cowok nih ya, bilangnya dia itu sendiri udah setahun. Apa coba cewek guys? oh Setahun, seriusan setahun bukannya baru setahun loh anjing. Nih untuk cowoknya juga nih. Kalau bisa, kalau lu udah punya pacar nih satu nih, kalau bisa aja ini mah. Iya. Ya udahlah, Bang. harus bisa loh. Ya, iya sih harus bisa sih. Ya udahlah, Bang, satu aja, Bang. Jangan sampai lu deketin anak cewek. Dia udah baper lu tinggalin. Terus dia cewek ini tahu faktanya dari orang. Sakit, udah pasti sakit itu. Sakit bang, udah mau kemarin anak orang udah jatuh, lu malah tambahin jatuh lagi, sakit bang, kasihan bang, kasihan bang itu. Iya sih. Isu ya. Oh berarti Iya, sakit. gini nih, kan ini suka denger nih, cewek katanya ini ya, cewek itu bisa chatting atau dia komunikasi dengan beberapa cowok nih. Sekaligus nih. gimana Dia bisa dekat dengan dua cowok sekaligus. Itu bener gak sih? Coba apa? Coba bener nggak? Kalau dari pengalaman sih ya, pas aku sama yang kemarin tuh, aku enggak. Berarti Kayak udah mau fokus aja satu cowok nih. Tapi pernah kan ada di masa itu kan? Dengerin dulu. Pas ketahuan si cowok itu sama beberapa cewek, ya udah gitu. Apain juga gitu, kayak setia sama tuh orang lagian dia sama cewek-cewek lain kok. Oke. Berarti buat kasusnya di Ega ini enggak ya? Enggak. Dia kalau udah punya satu cowok, dia Enggak. Tapi Ega pernah di masa kayak gitu enggak? Pernah enggak di masa Pernah. kayak gitu? Tuh, pernah semua perempuan tuh pernah bro. iya sih. Pernah bro, mungkin enggak sih kayaknya sih. Tapi enggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Ini buat teman-teman perempuan nih, boleh juga berbagi kisahnya ya. Iya. Atau mungkin nanti bisa join sama podcast kita ya. Betul. Bisa gitu, nanti ceritain lah. Oke, mungkin ada apa lagi ya yang biasanya cowok buat cewek red flag ini. Oh gini nih. Apa ya? Bagaimana tanggapan Ega nih ketika si cowok Ega itu hobinya nongkrong, terus dia sering main sama teman-temannya, terus dia kadang lupa kabarin Ega, terus dia terlalu fokus lah sama hobinya, terus itu bagaimana sih menurut Ega sih? Tapi dia nggak ada selingkuh ya, Cuman dia hobi aja, dia. Cuman hobi sama teman-temannya aja gitu apa? Gimana? Gak mungkin kayak kalau misalkan nih aku mau nongkrong nih, ngabarin dulu, jadi jangan tiba-tiba hilang aja gitu. Soalnya kan kita juga di sini nungguin dia gitu. Iya, Nungguin nungguin. cenah. Nah, kadang kan ada beberapa kasus ketika si cowoknya ini lagi main, terus gimana sih ceweknya ini Ngereo. gabut, chatan sama yang lain gitu. Gitu kan? Ada kan? Ada juga pernah kan di masa Ada itu. kan? Oh, gender cowok juga kayak gitu. Ah, iya betul. Bentar dulu, Cok. Gua disclaimer kalau gua gabut main ML sering gua. Sama gue juga sekarang mah. Ya. Iya. Garis bawah ya, sekarang mah. Berarti kemarin-kemarin iya dong, sama aja, jadi jangan bawa-bawa gender. Tidak. Sebenarnya enggak juga sih. Ya, sebenarnya mungkin ada, tapi gua enggak gitu loh. Iya Ya sih. mungkin ada, tapi enggak. Enggak sih kalau Iya. Kayak gitu bukannya bikin balap enak gitu. Oke, berarti itu ya kesimpulannya berarti apa tadi teh? Lupa aing anjir. Lupa Allahu Akbar. Betul banget ya. Ya, jadi kesimpulannya itu buat teman-teman yang satu jenis dengan kami, laki-laki Yang suka main Mobile Legend. yang suka main Mobile Legends.
Ya maksudnya yang terkadang bentar, itu saya ngomong gimana? apa. Hanya di Mobile Legends juga tidak menutup kemungkinan buat selingkuh ya? Ya oke, jadi teman-teman ya, jadi kesimpulan kali ini teman-temannya. jadi Jadi Anda ya, tidak semua laki-laki seperti itu ya. Ya, tidak semua laki-laki seperti itu ya, Anda ya, dengarkannya. Itu juga seperti nih, biar agak tahu nih, di Mobile Legends tuh banyaknya bocil toksik gak? Iya. Jarang ada cewek-cewek yang manis imut kayak gitu, jarang. Enggak. Iya. Soal Ya kan, direspon. Iya. Ya si Regan Ya, juga dapat pacar dari Mobile Legends sih. iya. Iya. Dan buat selingkuh. Iya, tapi gua kan enggak selingkuh sama pacar gua ya, emang gua pas jomblo ketemu sama pacar gua yang sekarang gitu loh. Ya selingkuh gitu nggak harus kayak pacaran lagi, kayak chattingan biasa juga. Ya enggak, ya itu kan buat mereka yang udah punya pacar, kalau gua kan belum gitu loh, enggak. Belum, terus itu yang di WhatsApp siapa? Ya itu kan pacar gua sebelum gua kenal. Bocah satu bikin emosi baik. Sebelum gua kenal ya gua jomblo, makanya gua kenal gitu loh. Ya Allah Tuhanku, ya Allah Dewa Zeus tolong. Gitu, dari tadi gua mau ngomong kesimpulan lagi jadi lupa gua ini. Iya. Ini udah berapa menit ya kali-kali ya? Ya udah bodo amat, bentar dulu gua mau ngasih kesimpulan dulu Bangsat. Ya sok. Ya. Ambil Bang. Ya, jadi kesimpulan kali ini tuh ya teman-teman ya, buat teman-teman para laki-laki di sana ataupun juga perempuan, karena perempuan itu kan akhirnya saja yang lihat kawan-kawan ya, ingat semua gender ya, mau laki-laki, perempuan ataupun custom ya. Jadi janganlah Anda red flag seperti itu, gimana ya, soalnya yang sebenarnya yang dimaksud di red flag itu adalah sikap, perilaku dan tindakan kalian itu yang membuat pasangan kalian itu merasa ilfeel, dan itu tuh seperti perilaku yang tidak wajar dan tidak bagus untuk menjalin sesuatu hubungan gitu loh. Which is itu bisa diperbaiki kan? Ya, which is itu bisa diperbaiki, betul. Ya. Betul. Tetapi itu Iya. tergantung pribadinya, apakah Anda sudah dikasih tahu, dan kalau misalkan pasangan Anda memberi attention kepada kalian kayak kamu itu bisa ngasih A B C D biar nggak red flag atau A B C D. Kalau misalkan Anda pengen berubah, pasti Anda akan mendengarkan itu dengan pasangan Anda gitu. Tapi kalau misalkan kalian tetap tidak bisa mendengar, malah kalian kayak batu, ya itu kan aku gitu loh. Teman-teman aku aja nggak protes, kalau aku aja nggak protes, siapa kamu? Gua pacar lu gitu. Nah itu yang harus dihindari kawan-kawan ya. Iya. Itu loh. Dan juga buat ya, laki-laki perempuan sih sama aja sih menurut gua sih. Soalnya kan enggak semua laki-laki red flag, enggak juga semua perempuan red flag, enggak semua ada, tapi enggak semua gitu loh. Iya. Tapi menurut lu ada nggak cewek red flag itu kayak gimana? Contohnya apa Bang? Ya cewek red flag itu ya sama aja seperti yang Ega kasih tau laki itu, tapi keterbalikannya aja, cuma beda gender aja menurut gua. Contohnya Bang. Agenda. Ya, pertanyaan apa? Mau nanya apa tadi? Jadi Ega bilang apa? Enggak jadi. Lah, Tuh kan jadi potong apa tadi? apa tadi anjir? Apa tadi? Oh, contoh perempuan yang red flag. Yang red flag itu gimana Bang? Sama aja sih sama yang tadi dibilangin. Contohnya itu kayak sering berbohong, nah terus kayak apa ya kayak nggak jujur aja gitu, kayak main-main dalam hubungannya gitu loh, kayak apa ya, tidak menghargai pasangannya seperti itu. Dan menurut gua sih yang kayak gitu tuh udah jatuhnya kayak flex gitu bagi perempuan itu ya, kayak soalnya kan kalau laki-laki itu kan biasanya kan mereka kan yang mendekati perempuan kan. Tapi biasanya kan perempuan yang didekati itu, kalau yang red flag itu mereka akan terima semua laki itu. Nah, itu kan perempuan yang red flag gitu. Iya. Kalau misalkan dia emang sayang dan cinta sama pacarnya, itu perempuannya itu pasti dia seperti ada lelaki yang ngebel dia pun, ada yang ngechat pun, pasti dia bakal hindari atau hanya sekedar basa-basi udah skip gitu loh. Kadang nggak dibalas, kadang ya, nggak dibalas. ya malah kadang nggak dibalas gitu loh. Tapi kalau misalkan direspon dan ketika pacar lu ngilang dia selalu ngabarin si A B C D itu, nah itu yang red flag Iya. menurut gua ya. Nah, nih satu lagi nih ya. Apa? Pertanyaan buat Ega nih ya. Ini mungkin Ega kan sekarang lagi jomblo nih. Nah, ada gak sih cara pendekatan cowok itu yang enggak banget nih menurut Ega nih?
Ada nggak sih? Kan Ega pasti lagi jomblo, pasti banyak yang deketin nih. Nih kira-kira ada gak sih yang cara pendekatannya nggak banget gitu, retek banget sih anjir, apa sih gitu kan? Kayak ngobrolnya nggak nyambung atau chatnya nggak asik gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada kayak baru deket apa ya, karena baru deket sehari 2 hari bilang manggilnya udah sayang apa kayak anjir apa nih, udah kelihatan cewek cowoknya kayak main-main tuh udah kelihatan. Gitu ya. Jadi kayak yang Baru tiba-tiba kenal, manggil sayang. udah babe sayang-sayangan aja Kayak gitu. bibi Iya siapa lu Bukannya- anjir gitu kan kalau bahasa ininya. Ini kan baru aja kenal gitu. Iya. dan itu baru proses kenal doang, belum PDKT gitu loh. Iya. Dan PDKT juga kalau udah manggil kayak gitu sih menurut gua sih hal yang kurang lazim. Enggak nih menurut Ega nih, kapan waktu yang pas manggil udah segimana apa ya, level kedekatannya segimana udah boleh manggil sayang itu? Apakah emang harus jadian dulu atau misalkan prosesnya sudah bagus dan sudah saling welcome, udah effort to effort dan kayak kamu memanggil sayang pun nggak apa-apa tapi masih nunggu kepastian sampai kita jadian atau gimana gitu. Kalau buat sekarang sih kayak nunggu kepastian dulu sih. Buat sekarang ya. Oke, berarti Jadi buat kalian yang mau mendekatin Ega nih, jadi jangan manggil babe gitu sayangan apa? kalian tunjukin dulu keseriusan kalian, Iya. nah itu baru kalian boleh gitu loh ya. Iya. Gitu ya, kawan ya. Ya mungkin ya udah beberapa kali ketemu, mungkin si Eganya juga udah nyaman, Nah, keduanya udah nyaman, terus akan ada ketujuan berikutnya, udah boleh lah, mungkin. bisa jadi. Ya kan sayang itu sebenarnya apa ya, mudah diungkapkan tapi sulit dirasakan. Kutipan dari akun TikTok siapa? Enggak, tapi itu bener. Kalau bilang sayang dengan perasaan itu kadang nggak terucapkan. Betul. Anjing bagus banget kata-katanya bang. Bener kan? Iya bener. Kadang kalau mau bilang sayang juga kayak gengsi gitu, kalau emang benar-benar dari hati kayak ya udah ngapain dibilangin gitu. Itu karena semuanya akan terlihat dan terbukti oleh perilaku kita. Kalau sayang itu bukan hanya dengan ucapan sayang kamu, I love you, bukan gitu. Bahkan itu tidak keluar ketika kita udah beneran interest, udah beneran sayang, udah beneran Yes. hidup kita untuk dia, itu nggak akan keluar. Betul. Jadi kayak Lebih perilaku. iya betul. Jadi walaupun kita kayak chat tiap hari biasa pun, walaupun kayak nggak manggil lagi saya, kalau aku sayang banget sama kamu, itu pun literally itu pun kita udah sayang gitu loh. Iya. Which is yang mana kita tuh udah kayak ya gue tuh udah sayang sama lu, walaupun nggak terus-terusan tiap hari gue ungkapin juga gue udah sayang sama lu gitu. Iya. Satu lagi nih Mas nih. Apa? Nih ketika ada cowok ini yang dekatin Ega nih, misalnya ini mah, dia baru pertama kali chat Ega misal di Instagram, terus dia tiba-tiba minta nomor WA, itu gimana Ega menurut Ega? Red flag gak? Red flag enggak sih, kayak misalkan baru halo, tadi kan halo, boleh kenalan enggak? Nah, boleh minta nomor WA enggak? Tiba-tiba kayak gitu tuh gimana sih respon kamu? Soalnya kan dulu kita ada teman kayak gitu dan alhamdulillah sekarang dia udah install gitu kan. Menurut Ega tuh gimana? Anda jangan ketawa. Ketawa enggak? Sekarang sih kalau nggak ngasih, jadi kayak kenalan ya ngapain harus ke WhatsApp gitu ya. Ya udah, kalau misalnya ngechat di IG ya DM, ya udah kenalan DM IG aja gitu. Tapi kalau misalkan di IG itu Tuh. apa? Kalau buat aku ya WhatsApp tuh privacy, cuma orang-orang dekat aja yang punya. Tapi kalau misalkan di IG itu kayak pendekatannya udah semakin interesting gitu, kayak semakin mendekat tuh, apakah ada kemungkinan agak siapa cok? Apakah ada bertukar kontak gitu ada nggak? Ya kalau emang udah deket, ya nggak apa-apa. Oke, berarti teman-teman gitu. Ya, teman-teman Gitu ya. Kita akan share IG-nya aja dulu. Jadi teman-teman kontakin di IG-nya Ya, di IG aja dulu, kalian deketin dulu, buat dia nyaman dulu. Jangan. Ini akun podcast apa? Ini channel podcast apa? Channel biru jodoh banget.
Ya ini buat Coba. buat pembelajaran aja buat teman-teman mungkin ya. Kalau PDKT mungkin dari IG itu ya di IG dulu aja buat dia nyaman dulu sama conversation kalian gitu kan, dengan ya maksudnya dengan nyaman dulu dengan ketikan itu kan. Nanti ketika dia udah nyaman segala macem, bukan hanya nomor WA, hatinya aja dibuka. Gitu kan. Aing kalau ngomong lancar, tapi kalau praktek gak tahu aing anjir. Bangsat. Gitu bang. Teori boleh menang. Teori boleh kayak. Tapi kalau masalah Ilfil praktek- guys, apa tuh? udah tiba kayak ilfil nggak sih, kayak kalau baru kenal tiba-tiba minta nomor WhatsApp. Ya itu red flag. Mungkin Red flag juga berarti. Ya itu berarti red flag juga. saya mikirnya sih gini nih, mungkin dia ke semua cewek kayak gitu, kenalan terus minta nomor WhatsApp, Berarti apa jangan-jangan dia itu kolektor nomor WhatsApp, bro. Iya, bisa jadi. Bisa jadi dia didaftarin buat nanti itu pinjol. Nomor-nomor Sakit, orang Pi. terdekat jadiin pinjol anjing. Parah sih itu. Ada kasusnya sih itu. Bang. Gimana kah? Gimana ya, Kak? ya bagi aku ya yang udah namanya apa ya, Sudah lama diselingkuhin pasti Iya. kayak ngerasa apa sih gitu, kayak ke cowok tuh kayak nggak percaya gitu. Jadi sekarang dia trust issue dia. Trust issue, berarti dia tuh trust issue. Nah, ada tips-tipsnya gak bang buat deketin cewek yang udah punya trust issue kayak gini bang? Ya mungkin ada treatment yang berbeda gitu bang. Ada nggak bang kira-kira? Abang nih kan udah banyak berkecimpung nih bang nih. Ya ada gak kira-kiranya buat cara deketin cewek yang udah punya trust issue kayak gini bang? Mungkin buat dia percayanya tuh emang agak lebih susah ya teman-teman ya. Gini ya. Anjing. Gua tiba-tiba disuruh mikir. Ya gua mah kan di podcast ini kan cuman buat mancing-mancing aja bang. Gini ya. Ini sih menurut gua ya. Anda jangan ketawa Anda ya. Ya, kalau menurut gua sih buat perempuan yang trust issue, ya kalau di sini kan narasumber kita kan sedang trust issue pada laki-laki. Gimana sih biar nggak trust issue gitu loh. Nah, biar dia percaya si Iya, Eganya biar percaya Iya. sama cowok gimana? ya biar percaya sama cowok itu pertama itu yang dia harus lakukan itu adalah selektif dulu sih. Jangan terlalu open dengan semua laki-laki gitu loh. Iya. Dan juga biar nggak trust issue lagi juga sih menurut gua nggak ada salahnya ketika memang ada lelaki yang terlihatnya itu memang Baik, serius atau baik, nggak ada salahnya Ega langsung ngobrol segala macam tentang kayak apa, Kuncinya berarti ada di komunikasi ya. komunikasi betul. Nah, dan mungkin nanti di komunikasi tersebut mungkin akan ada terucap beberapa hal yang mungkin sama dengan mantan Ega, janji-janji segala macam gitu loh. Nah tapi gimana caranya itu kita bisa mengiyakan atau bisa mempercayai hal tersebut. Enggak, gini aja, laki-laki kalau dia emang sudah serius itu kadang dia memberikan effortnya. Lihat aja dari effortnya apakah dia benar-benar. Ya itu ya. Iya. Kadang nih kalau laki-laki udah bener-bener nih sama satu cewek, dia akan keluarkan semua effortnya sehingga betul. Ya, ketika dia sudah memberikan effortnya, Ega itu jangan mengabaikan. Nah, itu. Iya, dan laki-laki ketika bereffort tapi tidak digubris, dia akan capek secara sendirinya. Nah, makanya itu bila ada yang sudah seperti itu nggak salahnya Ega mulai terbuka, mulai mempercayai hal yang seperti itu. Karena nggak semua cowok otaknya sama. Betul. Karena kita sebagai laki-laki itu ketika memulai pendekatan atau PDKT kata orang-orang itu ada titik lelahnya juga gitu loh. Ketika tidak menemui titik temunya, seperti itu. Bila titik X tidak bertemu dengan titik Y gitu, nanti tidak akan menciptakan garis yang simetris. Betul. Gitu loh ya. Iya. Tapi jangan juga
ketika cowok ini terlalu effort, Ega jadi merasanya kasihan. Betul. Jadi betul. Nah, ini ya. jangan memulai hubungan dari sebuah rasa kasihan. Menurut Aing sih ini. Iya. Kalau open yang salah nggak apa-apa ya. Ya, Ini bisa dibantah juga. Ya karena menurut gua juga titik terendah laki-laki itu ketika dikasihani perasaan oleh perempuan. Gitu. Mungkin base-nya jangan dari kasihan lah. Tetapi karena Empati boleh. empati boleh gitu loh. Tapi jangan sampai kasihan, ya udah gua terima aja karena dia effortnya udah besar ke gua. Jangan pernah kayak gitu, oke? Ya. Paham sampai sini. Paham sampai situ. Nah, tapi kalau misalkan laki-laki itu sudah effort banget ke Ega, nah Ega itu harus menunjukkan effortnya juga gitu loh. Tapi jangan karena dia udah baik banget sama gua kasihan sama dia, ya udah sama gua terima aja. Iya. Nah, mungkin di awal-awal terlintas gitu mungkin ada, boleh. Tapi bagaimana sikap itu harus berubah ketika Anda atau Ega tuh sudah memulai hubungan itu berlanjut gitu loh. Iya. Jangan sampai pikiran itu terus ada karena gua masih kasihan segala macam. Dan jangan dicoba-coba Dan juga. jangan dicoba-coba juga. Kasihan juga anak Kasihan. orang. Anak-anak orang kasihan. Gitu. Gitu loh. Ya mungkin Ega mikir biarin aja laki-laki juga tega sama gua, jangan pernah mikir kayak gitu. Enggak. Anda tidak akan bisa hidup bila tanpa ada laki-laki. 25 nabi itu laki-laki. Ingat. Ini memakamkan Anda itu laki-laki, yang menyelamatkan Anda itu laki-laki. Iya. Yang membuat Anda itu laki-laki. Pak Ustadz laki-laki. Ega, tolong ya. Iya. Gitu. Jadi berarti secara kesimpulan adalah ketika si cewek udah punya trust issue, kita sebagai laki-laki mungkin ya, kita berikan apa adanya diri kita buktikan kepada dia bahwa kita emang beneran beneran untuk mendekati dia itu bukan untuk main-main gitu kan. Kita tunjukkan effortnya, kalau bisa jangan berlebihan. Karena gini ya teman-teman laki-laki ya, soalnya umur perempuan itu lebih pendek daripada laki-laki. Ngerti kan maksudnya? Maksudnya itu umur laki-laki itu panjang. Walaupun beda 7 tahun, tapi itu masih sebaya jatuhnya itu. Karena ketika laki-laki berumur 40 tahun dan perempuan berumur 35 tahun, itu perempuan itu sudah dekat sama gua. Iya. Gitu. Jadi secara fisik ya. Iya. Jadi jangan terlalu ini sama perempuan itu ya, teman-teman laki-laki tolong ya. Jadi bila Anda memang ada niatan serius ya tolong dijalani dengan serius. Dan bila ada perempuan yang sudah melihat effort serius dari laki-laki itu tolong diterima juga dengan serius gitu. Iya. Jadi agar apple to apple gitu loh. Yes, jangan apple. Jangan apple tuh badannya itu jadinya Jadi jangan gitu loh. sakit itu bang. Ya kan ada lagunya. Iya. Apple. Iya. Ya. Oke. Mungkin Mungkin dari kita gimana, apakah Anda ingin ada ucapan berapa Pesan-pesan lah sebelum kita closing mungkin? iya Apakah buat cowok mungkin ya buat cowok atau mungkin buat perempuan gitu lagi ya, atau Anda ingin mengucapkan beberapa sepatah dua patah atau apa gitu dari Jangan podcast ini, gimana? Kalau buat cewek-cewek ya, jangan terlalu percaya sama cowok yang baru kalian deketin, itu aja sih. tuh terus Dan untuk laki-laki? Dan buat laki-laki, jadilah cowok yang cukup dengan satu cewek, karena yang gak cukup satu cewek itu udah banyak banget. oke. Bisa diterima Bisa diterima gitu loh. Karena kita tidak bisa memantau karena kita pendapat dia. tuh. Ya, teman. Oke teman-teman, mungkin hari ini kita sudah berbincang dengan narasumber kita ya. Dan kita juga thanks to Ega yang sudah, sudah mau menerima undangan kita ya. Iya. Tadi sih kita aja di sini bro. Iya tapi terlalu jauh ya. Ya, itu terlalu jauh kayak harus naik pesawat 2 kali itu jauh. Iya, jauh terlalu jauh. Terlalu jauh. Iya mungkin segitu ya. Ya mungkin segitu dari kita dan terima kasih buat Ega. Oke, terima kasih Ega. Dadah dulu dong. Tuh, Oke. teman-teman kalian udah didadahi. Gimana sih? Closing. Channel Biro Jodoh. Closingnya Mas Regan jangan lupa. Oke, jadi Jodoh nggak? gua ucapkan
mengucapkan terima kasih kepada Ega dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai titik ini. Dan kalau kita sampai buat selesai closing ya. Ya, jangan lupa subscribe. Jangan juga lupa subscribe, komen, dan aktifkan notifikasinya. Ya oke karena Oke. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa saksikan video kita selanjutnya karena kita akan Membahas ya karena kita akan membahas semua topik yang aneh dan nyeleneh tentang dunia dan akhirat. Jadi sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye. Nah, gitunya nggak ada anjing. Iya, bodoh.